Bapak Ibu guru yang hebat. Perkenalkan, nama saya Venika Riyatahi dari SDN Buhias, Kecamatan Tagulandang, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biak. Di saat ini saya membuat sebuah video pembelajaran pada mata pelajaran IPAS di kelas 6 SD. Ada beberapa permasalahan yang dialami di kelas 6 dalam pembelajaran IPAS, yaitu ada beberapa anak yang sangat antusias dalam proses pembelajaran IPAS, ada juga yang kurang aktif, kurang antusias dalam pembelajaran IPAS. Untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas karena kurang aktifnya siswa dalam proses pembelajaran, saya meminta pendapat dari teman sejawat untuk mencari solusi secara bersama-sama dalam permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Setiap masukan yang diberikan oleh teman sejawat membantu saya untuk dapat merancang pembelajaran yang berdampak kepada murid. Model pembelajaran berdiferensiasi. Pada proses pembelajaran di hari ini, saya menggunakan model pembelajaran berbasis risalah atau problem based learning. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan bersama-sama dengan siswa akan mencapai tujuan pembelajaran dalam proses pembelajaran. Baik orang dicubit merasa sakit, orang dikejar anjing merasa takut, atau kita bisa berbicara dengan teman di kelas, atau kita bisa tertawa bersama dengan teman-teman, itu karena apa? Ya, sistem saraf kita yang beraktivitas. Dalam pembelajaran diferensiasi ini, saya membagi siswa dalam 3 kelompok, yaitu kelompok kinestetik, kelompok visual, dan juga kelompok audio. Kelompok siswa dengan gaya belajar kinestetik, mereka mencari informasi melalui gerakan-gerakan di sekitar mereka atau di luar lingkungan sekolah yang ada. Sedangkan kelompok belajar secara audio, mereka akan mencari informasi melalui teks bacaan atau yang mereka dengar dengan melalui penjelasan guru ataupun diskusi sesama dengan teman sebangku mereka. Sedangkan gaya belajar dengan kebutuhan visual, mereka akan memperhatikan video pembelajaran yang sudah dibagikan. Mereka mencari informasi tentang materi yang mereka bahas, permasalahan-permasalahan yang ingin mereka pecahkan melalui hal-hal yang mereka lakukan. Dari setiap kelompok yang sudah membahas dari hasil diskusi mereka dan apa yang sudah mereka amati, maka mereka akan mempresentasikannya masing-masing kelompok di depan kelas. Setelah selesai mempresentasikannya, guru juga dapat memberikan penjelasan penguatan kepada murid tentang materi yang sudah diajarkan dan memberi kesempatan kepada murid jika ada yang belum jelas untuk dapat bertanya. Dengan sumsum tulang belakang. Oke. Serta ada sel-sel saraf. Mana itu sel-sel saraf itu? Ya. Bisa tunjuk. Siapa yang bisa tunjuk di depan? Oke. Untuk apa? Berpikir.
mereka untuk mengeksplor apa yang menjadi hasil dari pembelajaran yang dilakukan oleh mereka. Kelompok visual mereka akan membuat komik belajar sesuai dengan pilihan mereka, yaitu komik bergambar dari materi sistem saraf. Sedangkan kelompok audio mereka membuat video pembelajaran dari materi yang sudah mereka pelajari. Sedangkan kelompok kinestetik mereka membuat satu permainan, yaitu dari permainan ular tangga yang mereka buat sendiri, gambarkan dan tuliskan. Demikianlah hasil dari kelompok anak-anak di saat ini. Perkenalkan, nama saya Dewa Putra Jatahi. Dan saya Markus Tuan K11. Dan saya Merasi Samilangko. Sistem saraf adalah pusat kendali tubuh yang terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan saraf. Sistem saraf bekerja dengan mengirimkan sinyal listrik antara otak dan seluruh bagian tubuh. Sinyal ini memberitahu tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas seperti bernapas, bergerak, berbicara, dan melihat. Terima kasih. Guru memberikan latihan soal kepada semua siswa melalui platform Quizzes, dan setiap siswa terlibat dalam menjawab latihan-latihan soal, dan mereka sangat antusias dan semangat melihat hasil dari proses belajar mereka. Meminta umpan balik dari siswa refleksi selama pembelajaran itu, dan mereka mengisi refleksinya melalui Google Jambore yang sudah dibagikan oleh guru. Meminta umpan balik dari siswa refleksi selama. Pada akhir pembelajaran di hari ini, saya meminta salah satu siswa untuk dapat menyimpulkan pembelajaran sepanjang hari ini untuk dapat menyampaikannya di depan kelas. Sebagai guru, saya merefleksi bagaimana proses pembelajaran yang sudah saya lakukan di saat ini melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan permasalahan yang sudah saya dapati, bahwa ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran IPAS. Dengan pembelajaran diferensiasi ini, proses pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar serta menyenangkan bagi anak-anak. Siswa merasa senang, siswa merasa bahwa pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran yang sudah dilakukan, strategi yang dilakukan oleh guru, anak-anak merasa bahwa mereka tidak merasa bosan lagi dalam proses pembelajaran dan pada akhirnya mereka semua aktif dalam proses pembelajaran yang dilakukan, serta dengan hasil akhir dari proses pembelajaran ini bahwa tidak ada siswa yang menunjukkan diri bahwa ia siswa yang memiliki kelebihan kepintaran yang lebih, tetapi siswa yang memiliki pengetahuan yang kurang akan ada jarak. Tetapi dalam hasil proses pembelajaran ini, semua siswa mencapai hasil belajar yang baik dan semua merasa senang, tidak ada yang tertinggal, tetapi semua dalam proses ini bersama-sama mereka mencapainya dengan baik. Demikianlah dari saya, terima kasih.